Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ayla Adinda Pramono, siswa SMA Negeri 13 Jakarta yang pada kesempatan kali ini saya berdiri pada tim oposisi pada mosi perdebatan. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Dalam dunia kami mendefinisikan bahwasanya privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta, yang termasuk dalam upaya swastanisasi yang sejalan dengan pemahaman ekonomi yang merupakan meraup keuntungan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat telah disampaikan oleh tim proposisi, status quo atau kejadian yang terjadi pada saat ini ialah akses air yang terbatas. Namun hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya air yang ada saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Kami akan menyanggah mekanisme yang telah disampaikan oleh tim proposisi, yakni melepas saham secara besar-besaran kepada pihak swasta, dan juga pihak swasta menjadi pengendali inovasi secara mayoritas. Namun Dewan Juri yang terhormat, telah disampaikan oleh tim proposisi bahwasanya mereka akan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun privatisasi oleh pihak swasta adalah sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat ini sendiri. Namun perlu diingat Dewan Juri yang terhormat bahwa swastanisasi atau proses privatisasi oleh pihak swasta bukanlah semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga meraup keuntungan. Dapat dibayangkan Dewan Juri yang terhormat bahwa dalam kurun waktu 1-5 tahun mungkin swasta akan tetap mengumbar janji manisnya untuk dapat melakukan pemenuhan kebutuhan secara sukarela dan lain sebagainya. Sementara yang kita perlukan ialah konsistensi dan komitmen Dewan Juri yang terhormat dalam waktu atau jangka waktu yang sangat panjang. Namun pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, apakah swasta akan bertahan hingga puluhan, ratusan hingga ribuan tahun untuk konsistensi komitmen ini seperti apa yang telah dilakukan negara secara sukarela? Sifat dasar manusia Dewan Juri yang terhormat adalah sifat yang konsumtif dan tidak adanya pernah rasa puas. Nah, dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dapat dipastikan dalam mekanisme tim proposisi dalam jangka waktu yang lama tidak akan juga melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan juga masif Dewan Juri yang terhormat. Privatisasi oleh pihak swasta yang tujuannya untuk komersil ini justru akan melanggar hak asasi manusia Dewan Juri yang terhormat. Dengan diatur oleh swasta, akan melanggar konsep bahwasanya tidak adanya yang boleh membatasi individu lainnya untuk mengkonsumsi air yang seharusnya terjadi di Indonesia, yang merupakan suatu negara yang demokratis. Dewan Juri yang terhormat, telah disampaikan oleh mekanisme tim proposisi bahwasanya pihak pemerintah selama ini melakukan sistem pemikiran cari aman atau menunggu pelaporan dari masyarakat lalu baru dimasukkan dalam anggaran APBN dan lain sebagainya. Sistem pemikiran yang kami lakukan atau yang disebut dengan cari aman dan lain sebagainya yang dianut oleh tim pemerintah ini sendiri justru bukankah akan lebih baik Dewan Juri yang terhormat dibandingkan mengeksploitasi sumber daya dan kekayaan bangsa secara besar-besaran dalam hal yang bertahap-tahap seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, mekanisme yang telah disampaikan oleh tim proposisi memang benar adanya Dewan Juri yang terhormat. Namun Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang akan kami bawakan akan lebih tepat dan juga komprehensif dalam melakukan pengelolaan air atau sumber daya air yang terkandung dalam Indonesia. Yang pertama Dewan Juri yang terhormat, alih-alih melakukan privatisasi, kami harus melakukan pembahasan dan penetapan undang-undang terkait penggunaan sumber daya yang terkandung di Indonesia. Jadi alih-alih untuk memindah tangankan investasi ataupun sumber daya yang terkandung dalam Indonesia, kami lebih memilih untuk melakukan penetapan undang-undang terkait dengan penggunaan sumber daya alam sehingga tidak dapat dieksploitasi atau digunakan secara tidak benar oleh aspek-aspek ataupun oknum-oknum yang ada di Indonesia. Lalu mekanisme yang kedua ialah swasta atau pihak swasta sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai investor mayoritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berpacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwasanya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwasanya negara mengalami otoritas atau mengalami kewenangan penuh, mendapatkan kewenangan penuh dalam mengatur dan juga mengelola bumi, air, dan kekayaan atau sumber daya alam yang terdapat di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Lalu didukung kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 yang menyampaikan bahwasanya swasta sama sekali tidak memiliki otoritas dalam pengelolaan air dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu poin yang ketiga Dewan Juri yang terhormat ialah optimalisasi APBN. Anggaran APBN yang telah kami susun berdasarkan pelaporan masyarakat harus dilakukan pengelolaan dan juga optimalisasi yang tepat, dan juga melalui penetapan undang-undang yang mungkin akan lebih mendukung penindaklanjutan yang komprehensif dan juga tepat dalam
distribusi dan juga dalam pengelolaan air atau pengelolaan sumber daya air. Dan poin yang keempat ialah distribusi air di wilayah 3T atau yang sulit untuk dijangkau yang lebih optimal secara subsidi silang atau penaikan dana yang peruntukannya untuk pengelolaan air dan juga distribusi air pada wilayah 3T. Lalu Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 alasan mengapa pemerintah atau tim kami layak memenangkan debat pada siang hari ini. Yang pertama ialah pemerintah sifatnya dipilih oleh masyarakat secara legislatif sehingga sudah dipercaya oleh masyarakat itu sendiri untuk menduduki posisi-posisi dalam mengatur negara, Dewan Juri yang terhormat. Dan alasan yang kedua ialah pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya terdapat pada pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 bahwasanya pemerintah atau negara memiliki kewenangan dan juga otoritas yang penuh untuk mengambil keputusan dan juga untuk mengatur negara dan juga pengelolaan sumber daya air yang terdapat di Indonesia. Dan poin yang ketiga ialah pada Undang-Undang Dasar telah disampaikan bahwa sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hak sepenuhnya adalah dikuasai negara dan juga diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju melakukan adanya privatisasi pengalihan pengelolaan air itu sendiri kepada pihak swasta. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya hal ini akan berdampak panjang pada eksploitasi yang akan dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu kami sebagai tim oposisi, kami layak memenangkan debat pada mosi hari ini. Karena kami lebih percaya Dewan Juri yang terhormat bahwa mengoptimalkan kinerja pemerintah dengan tujuan kebaikan jangka panjang akan lebih sangat baik Dewan Juri yang terhormat dibandingkan menerima kepahitan atas eksploitasi komersial yang berlebih melalui upaya privatisasi atau swastanisasi yang dilakukan oleh pihak swasta antara pihak pemerintah. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami bangga membela hak warga negara Indonesia pada tim oposisi. Terima kasih.